Pernah sulit dibayangkan, sulit dijangkau, bahkan terkadang terasa mustahil. Namun seiring waktu saya mulai menyadari sesuatu yang menarik. 100 juta pertama ternyata bukan hanya soal uang. 100 juta pertama adalah tentang perubahan cara berpikir. Perubahan cara melihat dunia. Perubahan cara melihat diri sendiri. Dan yang paling mengejutkan, perubahan tersebut seringkali jauh lebih besar daripada nilai uang yang berhasil dikumpulkan. Banyak orang mengira bahwa ketika seseorang berhasil memiliki 100 juta pertama, hidupnya langsung dipenuhi kebahagiaan. Mereka membayangkan semua masalah akan selesai. Mereka membayangkan rasa cemas akan hilang. Mereka membayangkan setiap hari akan terasa lebih ringan. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Uang memang dapat menyelesaikan banyak masalah. Uang dapat memberikan kenyamanan. Uang dapat memberikan pilihan. Namun uang juga membuka pintu menuju tanggung jawab baru. Ia memperlihatkan sisi kehidupan yang sebelumnya tidak terlihat. Ia mengajarkan pelajaran yang tidak bisa diperoleh hanya dari membaca buku atau menonton video motivasi. Saya sering memperhatikan satu pola yang berulang. Orang yang berhasil mengumpulkan 100 juta pertama di usia 20-an hampir selalu mengalami perubahan mental yang sangat besar. Mereka tidak lagi berpikir seperti sebelumnya. Mereka tidak lagi memandang waktu seperti sebelumnya. Mereka tidak lagi memandang pekerjaan seperti sebelumnya. Bahkan mereka tidak lagi memandang masa depan seperti sebelumnya. Seolah-olah ada sebuah lensa baru yang terpasang di dalam pikiran mereka. Dan sejak saat itu, dunia terlihat berbeda. Hal pertama yang berubah adalah cara Anda memandang uang itu sendiri. Sebelum mencapai 100 juta pertama, uang biasanya dipandang sebagai tujuan. Setiap pagi orang bangun untuk mengejar uang. Setiap bulan orang menunggu uang masuk. Setiap keputusan sering diukur berdasarkan berapa banyak uang yang akan didapatkan. Uang menjadi pusat perhatian. Uang menjadi tujuan utama. Tidak mengherankan karena sebagian besar orang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa uang adalah solusi atas berbagai kesulitan hidup. Namun ketika 100 juta pertama berhasil dikumpulkan, perlahan muncul kesadaran baru. Saya menyadari bahwa uang sebenarnya bukan tujuan akhir. Uang hanyalah alat, sama seperti palu bagi tukang kayu atau cangkul bagi petani. Nilai sebenarnya bukan terletak pada alat itu sendiri. Nilai sebenarnya terletak pada apa yang dapat dilakukan dengan alat tersebut. Kesadaran ini mengubah banyak hal. Sebelumnya seseorang mungkin berpikir bagaimana caranya mendapatkan tambahan 1 juta rupiah bulan ini. Setelah memiliki 100 juta pertama, pertanyaannya berubah menjadi bagaimana caranya membuat uang tersebut bekerja. Pertanyaan itu terdengar sederhana tetapi dampaknya sangat besar. Karena sejak saat itu fokus berpindah dari bekerja demi uang menjadi membuat uang bekerja untuk diri sendiri. Disinilah banyak anak muda mulai tertarik pada investasi. Mereka mulai mempelajari saham. Mereka mulai mempelajari obligasi. Mereka mulai memahami bisnis. Mereka mulai mempelajari aset produktif. Bukan karena ingin terlihat pintar. Bukan karena mengikuti tren. Tetapi karena mereka mulai memahami bahwa waktu manusia terbatas. Tubuh manusia memiliki batas. Energi manusia memiliki batas. Namun uang dapat terus bekerja bahkan ketika seseorang sedang tidur. Bayangkan seorang pekerja yang mendapatkan 1 juta rupiah dari 8 jam kerjanya. Untuk mendapatkan 2 juta rupiah, ia harus bekerja 2 kali lebih lama atau 2 kali lebih keras. Tetapi jika uang yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan sendiri, maka ada mesin baru yang ikut bekerja tanpa perlu meminta istirahat. Kesadaran inilah yang sering menjadi titik balik dalam perjalanan finansial seseorang. Pada titik ini, uang tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang harus dihabiskan. Uang mulai terlihat sebagai benih. Dan seperti seorang petani yang bijaksana, seseorang mulai berpikir 2 kali sebelum mengonsumsi seluruh hasil panennya. Ia mulai menyisihkan sebagian untuk ditanam kembali. Karena ia memahami bahwa masa depan dibangun dari benih yang ditanam hari ini. Perubahan kedua yang sangat terasa adalah cara Anda memandang waktu. Ketika masih berjuang mendapatkan uang pertama, banyak orang rela menukar waktu dengan apapun yang menghasilkan pendapatan. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan seringkali memang harus demikian. Namun setelah mencapai 100 juta pertama, perlahan muncul kesadaran bahwa waktu jauh lebih berharga daripada uang. Saya masih ingat bagaimana banyak orang rela menghabiskan berjam-jam untuk hal yang tidak penting. Berdebat di media sosial. Menonton konten tanpa arah. Mengikuti drama yang tidak memberikan manfaat apapun.
Semua itu terasa biasa ketika seseorang belum memahami nilai waktu. Namun setelah melalui perjalanan panjang untuk mengumpulkan 100 juta pertama, perspektif mulai berubah. Tiba-tiba 1 jam terasa sangat berharga. 1 hari terasa sangat berharga. 1 bulan terasa sangat berharga. Mengapa demikian? Karena seseorang mulai memahami berapa banyak waktu yang harus dikorbankan untuk menghasilkan uang tersebut. 100 juta pertama tidak muncul dalam semalam. Ia adalah hasil dari ratusan hari. Ribuan jam. Dan mungkin ribuan keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika menyadari hal itu, seseorang mulai lebih berhati-hati menggunakan waktunya. Ia tidak lagi mudah mengatakan iya kepada semua ajakan. Ia tidak lagi mudah terjebak dalam aktivitas yang tidak membawa manfaat. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah hal ini benar-benar layak mendapatkan waktu saya? Pertanyaan tersebut terlihat sederhana. Namun sebenarnya sangat kuat. Karena kualitas hidup seseorang seringkali ditentukan oleh bagaimana ia menggunakan waktunya. Waktu adalah mata uang kehidupan yang sesungguhnya. Uang yang hilang masih bisa dicari kembali. Bisnis yang gagal masih bisa dibangun kembali. Namun waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Dan semakin cepat seseorang menyadari hal itu, semakin besar peluangnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Perubahan ketiga adalah cara Anda memilih lingkungan. Ini adalah perubahan yang sering tidak disadari tetapi dampaknya sangat besar. Sebelum mencapai 100 juta pertama, banyak orang tidak terlalu memikirkan siapa yang ada di sekeliling mereka. Selama nyaman, selama menyenangkan, selama tidak ada konflik, semuanya terasa baik-baik saja. Namun ketika seseorang mulai berkembang secara finansial, ia mulai menyadari bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang luar biasa besar terhadap arah hidupnya. Bayangkan Anda menanam bibit pohon yang sangat berharga. Apakah Anda akan menanamnya di tanah yang tandus? Tentu tidak. Anda akan mencari tanah yang subur. Anda akan memastikan tanaman tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup. Anda akan melindunginya dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhannya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan manusia. Lingkungan adalah tanah tempat karakter dan masa depan bertumbuh. Jika setiap hari seseorang dikelilingi oleh orang yang pesimis, lambat laun ia akan ikut pesimis. Jika setiap hari seseorang dikelilingi oleh orang yang gemar mengeluh, lambat laun ia akan ikut mengeluh. Jika setiap hari seseorang dikelilingi oleh orang yang tidak memiliki tujuan hidup, lambat laun ia juga akan kehilangan arah. Sebaliknya, ketika seseorang mulai berinteraksi dengan orang yang memiliki visi, disiplin, dan semangat belajar, ia akan terdorong untuk berkembang. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang berhasil mengumpulkan 100 juta pertama mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan. Mereka tidak membenci teman lama. Mereka tidak merasa lebih tinggi. Mereka hanya memahami bahwa energi mental adalah sumber daya yang sangat berharga. Mereka mulai mencari percakapan yang membangun. Mereka mulai mencari komunitas yang mendorong pertumbuhan. Mereka mulai menghindari drama yang menguras energi. Mereka mulai memahami bahwa masa depan seringkali dibentuk oleh orang-orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita. Dan yang menarik, perubahan ini biasanya membuat hidup terasa lebih tenang. Lebih fokus. Lebih jelas arahnya. Karena tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita memiliki tujuan yang sama. Tidak semua orang memahami mimpi yang sedang kita perjuangkan. Dan itu tidak masalah. Yang penting adalah memastikan bahwa lingkungan terdekat kita membantu pertumbuhan, bukan justru menghambatnya. 100 juta pertama sering menjadi cermin yang memperlihatkan siapa yang benar-benar mendukung perjalanan kita dan siapa yang hanya hadir ketika semuanya terlihat mudah. Banyak hubungan yang tampak kuat ternyata rapuh ketika uang mulai hadir. Banyak hubungan yang tampak biasa justru menjadi sangat berharga ketika perjalanan semakin berat. Di titik ini seseorang mulai belajar bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlah hubungan. Dan pelajaran ini seringkali menjadi salah satu hadiah terbesar dari perjalanan menuju 100 juta pertama. Perubahan keempat adalah hubungan Anda dengan risiko. Sebelum memiliki 100 juta pertama, risiko sering terlihat seperti jurang yang menakutkan. Setiap keputusan terasa berbahaya. Setiap kesalahan terasa seperti ancaman besar. Bahkan terkadang seseorang memilih bertahan dalam kondisi yang tidak ideal hanya karena takut kehilangan apa yang sudah dimiliki. Saya memahami perasaan itu. Ketika tabungan masih tipis dan pemasukan belum stabil, kehilangan sedikit saja bisa terasa sangat menyakitkan. Tidak mengherankan jika banyak orang akhirnya memilih jalan yang paling aman.
Mereka menghindari peluang baru. Mereka menunda belajar keterampilan baru. Mereka menolak mencoba sesuatu yang berbeda. Bukan karena mereka malas. Bukan karena mereka tidak memiliki mimpi. Tetapi karena mereka merasa tidak memiliki ruang untuk gagal. Disinilah 100 juta pertama mulai mengubah cara berpikir seseorang. Bukan karena jumlah itu membuat seseorang kaya. Bukan pula karena jumlah itu cukup untuk hidup tanpa bekerja selama bertahun-tahun. Namun karena jumlah tersebut memberikan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu rasa aman psikologis. Rasa aman ini seringkali tidak terlihat dari luar. Tidak ada yang bisa memotretnya. Tidak ada yang bisa memamerkannya di media sosial. Namun dampaknya luar biasa besar terhadap kualitas keputusan yang diambil. Ketika seseorang memiliki cadangan yang cukup, ia tidak lagi membuat keputusan hanya berdasarkan rasa takut. Ia mulai memiliki ruang untuk berpikir lebih jernih. Ia mulai mampu melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ia mulai berani mengambil langkah yang dulu terasa terlalu berisiko. Bayangkan dua orang yang berdiri di depan sebuah jembatan gantung. Orang pertama berdiri dengan perut lapar dan tidak memiliki apa-apa jika jatuh. Orang kedua berdiri dengan perlengkapan pengaman yang memadai. Keduanya menghadapi jembatan yang sama. Namun keberanian mereka akan sangat berbeda. Begitulah cara uang memengaruhi psikologi manusia. Uang tidak selalu membuat seseorang lebih pintar. Tetapi uang sering memberikan ruang untuk berpikir lebih tenang. Ketika seseorang berhasil mengumpulkan 100 juta pertama, ia mulai memahami bahwa risiko bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Risiko adalah bagian dari pertumbuhan. Risiko adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan. Namun yang lebih penting, ia mulai belajar membedakan antara risiko yang cerdas dan risiko yang ceroboh. Risiko yang cerdas lahir dari perhitungan. Risiko yang cerdas didukung pengetahuan. Risiko yang cerdas memiliki batas kerugian yang jelas. Sebaliknya, risiko yang ceroboh lahir dari emosi. Risiko yang ceroboh lahir dari keserakahan. Risiko yang ceroboh sering muncul karena keinginan mendapatkan hasil instan. Perbedaan inilah yang sering menentukan masa depan seseorang. Banyak orang kehilangan uang karena tidak sabar. Mereka ingin hasil cepat. Mereka ingin loncatan besar. Mereka ingin menjadi kaya dalam semalam. Padahal perjalanan menuju 100 juta pertama justru mengajarkan pelajaran yang sebaliknya. Bahwa pertumbuhan yang sehat hampir selalu terlihat lambat ketika sedang dijalani. Sama seperti pohon yang tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dalam satu pagi. Namun setelah bertahun-tahun, pohon itu berdiri tinggi dan kokoh. 100 juta pertama sering mengajarkan bahwa kesabaran bukan sekadar menunggu. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap bergerak meskipun hasil besar belum terlihat. Perubahan kelima adalah definisi kesuksesan. Inilah perubahan yang paling dalam. Dan seringkali menjadi perubahan yang paling tidak terduga. Sebelum mencapai target finansial tertentu, banyak orang memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa itu kesuksesan. Mobil yang lebih bagus. Rumah yang lebih besar. Liburan yang lebih mahal. Barang yang lebih mewah. Semua itu terlihat masuk akal. Bahkan masyarakat terus-menerus memperkuat gambaran tersebut. Setiap hari kita melihat iklan yang mengatakan bahwa kebahagiaan dapat dibeli. Setiap hari kita melihat orang memamerkan pencapaian material mereka. Tanpa disadari, kita mulai percaya bahwa kesuksesan adalah tentang memiliki lebih banyak. Namun sesuatu yang menarik sering terjadi ketika seseorang benar-benar mencapai target finansial pertamanya. Ia membeli sesuatu yang sudah lama diinginkan. Ia merasakan kegembiraan. Ia menikmati momen tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, perasaan itu mulai memudar. Beberapa minggu kemudian, barang itu terasa biasa. Beberapa bulan kemudian, barang itu menjadi bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Di titik inilah muncul pertanyaan yang sangat penting. Jika memiliki sesuatu ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang bertahan lama, lalu apa sebenarnya arti kesuksesan? Pertanyaan ini mengubah banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa kesuksesan bukan sekadar tentang apa yang dimiliki. Kesuksesan lebih banyak berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Mereka mulai menghargai kebebasan. Mereka mulai menghargai ketenangan. Mereka mulai menghargai kemampuan untuk mengatur waktu sendiri. Mereka mulai menghargai kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka mulai menghargai kesehatan.
Mereka mulai menghargai hubungan yang tulus. Dan perlahan, definisi kesuksesan berubah dari kepemilikan menjadi kualitas hidup. Ini adalah perubahan yang sangat penting karena banyak orang menghabiskan seluruh hidup mengejar simbol kesuksesan tanpa pernah benar-benar menikmati hidup itu sendiri. Mereka terus berlari, terus mengejar, terus membandingkan diri, terus merasa kurang. Padahal tidak ada garis akhir dalam perlombaan tersebut. Selalu ada orang yang lebih kaya. Selalu ada orang yang lebih sukses. Selalu ada orang yang memiliki lebih banyak. Jika kebahagiaan bergantung pada perbandingan, maka seseorang akan terus merasa kekurangan sepanjang hidupnya. 100 juta pertama sering menjadi titik ketika seseorang mulai menyadari hal tersebut. Ia mulai memahami bahwa rasa cukup adalah bentuk kekayaan yang sangat langka. Dan ironisnya, banyak orang yang memiliki sedikit uang tetapi merasa cukup justru lebih bahagia daripada orang yang memiliki banyak uang tetapi tidak pernah merasa cukup. Di usia 20-an, pelajaran ini sangat berharga. Karena usia 20-an adalah masa ketika banyak orang merasa tertinggal. Media sosial membuat seolah-olah semua orang sedang sukses. Semua orang sedang membeli rumah. Semua orang sedang membangun bisnis. Semua orang sedang menikmati hidup. Padahal kenyataannya tidak demikian. Setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Dan ketika seseorang berhasil mengumpulkan 100 juta pertama, salah satu hadiah terbesar yang sering muncul adalah kepercayaan diri yang lebih sehat. Bukan kepercayaan diri karena merasa lebih hebat dari orang lain. Melainkan kepercayaan diri karena mengetahui bahwa dirinya mampu mencapai sesuatu yang dahulu terasa sulit. Ini adalah jenis kepercayaan diri yang sangat kuat. Karena ia dibangun dari pengalaman nyata. Ia tidak bergantung pada pujian. Ia tidak bergantung pada pengakuan. Ia tidak bergantung pada validasi orang lain. Ia lahir dari bukti yang telah diberikan kepada diri sendiri. Ketika seseorang berhasil mencapai satu target besar, pikirannya mulai berubah. Ia tidak lagi bertanya apakah dirinya mampu. Ia mulai bertanya bagaimana cara mencapai target berikutnya. Perbedaan antara kedua pertanyaan tersebut sangat besar. Pertanyaan pertama dipenuhi keraguan. Pertanyaan kedua dipenuhi kemungkinan.